wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilia Prihatiningsih dengan NIM 105170519 dari Ilmu Pemerintahan 6C. Di sini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan nomor 1, apa itu yang dimaksud dengan kerugian negara? Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara yaitu yang pertama, tindak pidana korupsi. Yang mana di Indonesia penyumbang tertinggi angka kerugian negara masih ditempati oleh perbuatan korupsi yang makin marak terjadi. Berdasarkan laporan tren penindakan korupsi tahun 2018, Indonesia Corruption Watch tercatat untuk kinerja penindakan kasus korupsi tahun 2018 terdapat jumlah kerugian negara sebesar 5,6 triliun. Dengan pemetaan korupsi berdasarkan modus yang menjadi penyumbang terbesar dalam menimbulkan kerugian negara adalah sebagai berikut. Penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara sebesar 3,6 triliun, markup yang menimbulkan kerugian negara sebesar 541 miliar, penyalahgunaan anggaran yang menimbulkan kerugian negara sebesar 455 miliar. Kedua, pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar jauh di atas nilai harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar. Ketiga, penambahan utang negara secara tidak wajar. Yang keempat, adanya perbuatan membuat biaya fiktif atau dana fiktif yang tindakan ini tentunya merugikan dalam keuangan negara. Selanjutnya jawaban nomor 2. Menurut saya terkait video yang sudah saya tonton, perbuatan tersebut merupakan perbuatan penipuan atau penggelapan dana. Tentunya hal ini merugikan negara atau daerah. Sesuai dengan pasal 1 ayat 22 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan pasal 1 ayat 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Maka berdasarkan ketentuan yang sudah ada, perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian yang cukup besar, tentunya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di DKI. Selanjutnya, saya sangat mengapresiasi atas tindakan yang sudah diambil oleh Bapak Ahok untuk membongkar perbuatan yang merugikan keuangan negara atau daerah. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah dikarenakan perbuatan ini telah dilakukan secara menahun dan tersusun sangat rapi dan tersistem. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Ahok bahwa dari adanya dana siluman ini telah membuat pembangunan di daerah DKI terganggu. Seperti contohnya pembangunan sekolah yang menjadi terbengkalai akibat adanya dana siluman ini. Maka dari itu, atas dampak yang sudah ditimbulkan, perlunya komitmen yang kuat seluruh aparat penegak hukum dan pejabat negara maupun di daerah untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan tindakan-tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya jawaban nomor 3. Jika saya sebagai kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan atas keuangan negara, tentunya akan memakai keuangan tersebut dengan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang memang diperuntukkan bagi masyarakat, seperti yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Terkait dengan kondisi saat ini,
yang mana Indonesia dilanda wabah virus COVID-19, maka penggunaan keuangan negara pun lebih mengutamakan pada percepatan penanganan virus COVID-19, yang mana keuangan negara digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan, penyaluran bansos terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat wabah ini, sehingga kita dapat segera memulihkan keadaan dan tentunya dapat beraktivitas dengan normal kembali. Itulah jawaban yang dapat saya berikan atas pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.